Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang apa itu hadis qudsi, ini bedanya dengan Al-Quran dan Nabawi. Silahkan ditonton video ini sampai habis. Apa itu hadis qudsi, ini bedanya dengan Al-Quran dan Nabawi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT sebagai sosok teladan bagi umat Islam. Keadaan beliau adalah sebuah rahmat, maka umat Islam dianjurkan untuk meneladani sikap beliau lewat Al-Quran dan hadis. Hadis adalah berita yang datang langsung dari Rasulullah SAW, dapat berupa ucapannya, serta perbuatannya, dan ucapan sahabat yang berhubungan dengan perkara agama yang disetujui atau dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dilihat di asalnya, hadis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Mengutip dari buku Ilmu Hadis Dasar oleh Athoillah Umar, hadis qudsi diambil dari kata quds yang berarti suci. Secara istilah adalah setiap ucapan yang disandarkan Rasulullah SAW kepada Allah SWT, tapi bukan Al-Quran. Hadis qudsi disebut juga dengan hadis ilahi dan rabbani. Ya, ini sebuah hadis yang sama halnya seperti hadis Nabi, namun keduanya secara substansi berbeda dari asal sumbernya. Hadis qudsi maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, hadis atau sunnah pada umumnya bersumber dari Nabi sendiri, baik lafal maupun maknanya. Namun, ulama hadis ketika hadis qudsi disamakan secara utuh dengan Al-Quran, mereka menyatakan menolak. Seperti yang diuraikan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Hadis qudsi merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk makna, baik melalui ilham maupun mimpi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan berita makna itu dengan redaksi beliau. Contoh hadis qudsi. Arti hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda, tiada dua malaikat hafizin yang mencatat melaporkan kepada Allah apa yang dicatat oleh keduanya di malam atau siang hari. Tidaklah terdapat di awal buku catatan dan di akhirnya kebaikan, melainkan Allah Ta'ala akan mengatakan, saksikanlah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku atas apa yang ada pada pucuk buku catatan ini. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Jami pada bab jenazah. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT, bukan seperti kalam manusia yang kadang-kadang masih membutuhkan sumber dari mana asal kalimatnya. Merujuk International Journal Ihya Ulum Al-Din, volume 18 nomor 2 tahun 2016, dengan judul Memahami Kembali Pemaknaan Hadis Qudsi karya Abdul Fattah Idris, ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, dan yang terpenting adalah sebagai berikut. Nomor 1. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan lafalnya. Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang bisa menentang tentang kebesaran mukjizatnya. Hadis qudsi tidak dimaksudkan untuk menantang atau menunjukkan mukjizat. Nomor 2. Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah SWT sehingga dikatakan Allah Ta'ala berfirman. Sedangkan hadis qudsi terkadang disandarkan kepada Allah SWT sehingga nisbah hadis qudsi itu kepada Allah SWT adalah nisbah dibuatkan. Maka dikatakan Allah SWT telah berfirman dan Allah berfirman. Dan terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi nisbahnya adalah nisbah kabar. Maka dikatakan Rasulullah SAW mengatakan apa yang diriwayatkan Tuhannya. Nomor 3. Seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya mutlak. Ada pula hadis-hadis qudsi kebanyakan adalah kabar ahad sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis itu sahih, hasan, atau doif. Nomor 4. Al-Quran dari Allah SWT, baik lafal maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah SWT dan lafalnya dari Rasulullah SAW. Nomor 5. Nilai ibadah membaca Al-Quran dengan hadis berbeda.
Membaca huruf dari Al-Quran akan memperoleh satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Sementara itu, Allah SWT memberikan pahala membaca hadis qudsi secara umum saja. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Adapun yang dimaksud dengan hadis nabawi adalah hadis Nabi yang disandarkan secara keseluruhan kepada Nabi, baik makna maupun lafalnya, dengan bentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Hadis nabawi mengandung 2 sifat. Pertama, tauqifi adalah sifat di mana kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu, kemudian dia menjelaskannya kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, taufiqi, yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW hasil dari pemahamannya terhadap Al-Quran, karena beliau memiliki tugas menjelaskan dan menyimpulkan Al-Quran dengan pertimbangan dan ijtihad. Kembali Admi menukil buku ilmu hadis dasar, berikut beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Nomor 1, hadis nabawi adalah sabda Nabi secara lafaz dan makna, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah SWT dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Nomor 2, Hadis nabawi tidak terdapat penyandaran kepada Allah SWT, tetapi hadis qudsi pasti Nabi menyandarkan kepada Allah SWT. Nomor 3, hadis nabawi mencakup segala hal yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Berbeda dengan hadis qudsi, sebab hadis qudsi hanya mencakup perkataan Nabi saja. Nomor 4, hadis nabawi memuat semua syariat, sedangkan hadis qudsi hanya berisi hubungan Allah SWT dengan hambanya. Nomor 5, jumlah hadis nabawi sangat banyak hingga ribuan, berbeda dengan hadis qudsi yang jumlahnya sangat sedikit. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan di video kali ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.